Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala salama fid dunya wal mal wal iyal. Wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina Muhammadin maula Bilal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa dhiyaiha wa qutul arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi ya nur ya nur ya nur ya nur. Amma ba'du. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur Allah kumpulkan kita dalam keadaan yang baik, malam yang baik, bulan yang baik, tempat yang baik, ucapan yang baik, perkumpulan yang baik, yang selalu Allah berikan kebaikan dalam sanubari kita insyaallah. Allah selalu berikan kebaikan dalam pikiran kita insyaallah. Allah selalu beri kebaikan dalam keluarga kita, perkumpulan kita, teman kita, siapapun yang pernah melihat kita dan kenal kepada kita, apalagi berkumpul kepada kita. Ya Allah, jadikan kami semuanya orang-orang yang baik insyaallah. Orang-orang yang selalu berusaha melakukan kebaikan insyaallah. Dalam segala sesuatu yang Allah berikan kepada kami, Allah amanatkan kepada kami, mudahkan kami menerima amanat untuk selalu melakukan kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Allah angkat penyakit, segala penyakit hati, zahir batin, kerabat kita, keluarga kita, teman kita yang dalam keadaan sakit. Berkahannya malam Jumat, berkahnya surat Yasin, berkahnya kita menyebut nama Allah dan yang maha mendengar dan yang maha mengetahui dan mampu memberikan apa yang kita inginkan. Ya Allah, angkat segala penyakit kerabat keluarga kami seluruhnya ya Allah. Amin. Penyakit yang menular, penyakit tidak menular, penyakit sifat kedengkian, penyakit sifat keburukan hati, bersihkan segala sesuatu penyakitnya dari dalam tubuhnya dan luar tubuhnya ya Allah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Dan lunasi hutang-hutang kami. Amin. Angkat derajat kami. Amin. Jauhkan kami dari fitnah. Amin. Jauhkan kami dari permusuhan. Amin. Dekatkan kami dengan kebaikan. Amin. Dan manusia yang mengajarkan kebaikan. Amin. Dan manusia yang terbaik yang Allah ciptakan. Amin. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita hadirkan semua kerabat, orang tua, teman-teman kita yang biasa hadir di sini, kita hadirkan mereka agar Allah juga memberikan pahala kepada mereka dan mengabulkan doa-doa mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bahas secara singkat tentunya kalimat tasbih, juga kemuliaan daripada istighfar. Dan saat ini kita untuk menganjurkan hal yang di akhir kita sampaikan, ada beberapa hal yang dihadiahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, tentu diriwayatkan oleh para ulama agar supaya kita mengerjakan perbuatan tersebut. Setelah membahas istighfar dan juga tasbih adalah hal yang paling baik dilakukan di bulan Rajab ini, atau tahapan untuk kita memulai dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah, mendekat diri kepada Allah dengan salat-salat sunnah, yaitu jangan tinggalkan salat sunnah duha. Setelah kita masih mulai di pagi hari, amalan-amalan yang kita bahas kemarin itu masih banyak dimulai di pagi hari, termasuk juga pembacaan surat Yasin. Maka sangat dianjurkan untuk tidak meninggalkan salat sunnah duha. Kenapa demikian? Apa yang kita sampaikan sedikit hadisnya, bahwasanya di setiap persendian itu ada sedekahnya, bisa bersedekahnya, dan setiap ucapan salam itu ada pahala sedekah. Setiap perbuatan baik, perbuatan mencegah keburukan itu adalah perbuatan sedekah. Mengangkat keburukan dari jalan itu juga sedekah. Dan mencegah keburukan dan membantu seseorang mengangkatkan barangnya itu juga sedekah. Dan semua sedekah yang banyak itu, dari sendi, dari salam, itu semuanya cukup atau pahalanya seimbang kalau kita kerjakan sholat 2 rakaat sholat sunnah duha. Itu yang disampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga Abu Hurairah yang mendapatkan wasiat, saya diperingatkan 3 hal, yaitu 3 hal ini hal yang indah. Apa hal tersebut? Yang pertama, tidak puasa di setiap bulan 3 hari, kemudian juga sholat duha dan sholat witir. Maka dari perbuatan tersebut, berapa rakaat sholat sunnah duha? Rasulullah pernah melakukannya 2 rakaat, pernah melakukannya 4 rakaat, pernah melakukannya 8 rakaat, pernah melakukan 12 rakaat, dalam riwayat pernah melakukan lebih dari itu semuanya. Oleh karena itu, ulama mengatakan paling sedikitnya 2, paling banyaknya beberapa sependapat 8 atau 12. Dan sebagian lagi nggak ada batasan, terserah ente mau sholat berapapun boleh. Paham? Yang penting
Mau 100 rakaat boleh. 200 rakaat Ustaz, silakan. 300 rakaat, wow mantap. Itu semuanya boleh. Tapi yang nggak mantap sama sekali 2 aja tidak dikerjakan. Wah, itu yang nggak mantap. Orang-orang ahli surga pastinya pengen pegang teguh wasiat dari Rasulullah, hadiah sang kekasih yang diberikan kepada yang dikasihi, yang dicintai, kita semuanya pasti dipegang dan dijaga itu hadiah. Kemudian juga la yuhafidhu ala duha ilal awwab, tidak menjaga dengan duha itu kecuali orang-orang terpilih. Orang-orang yang istimewa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apa yang kita sampaikan kemarin, menjaga sholat duha itu diampuni juga dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Imam Tirmidzi menyampaikan dari hadis Rasulullah, man hafadha ala syuf'atid duha ghufira lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahar. Barang siapa yang menjaga salat duha maka diberikan ampunan kepadanya dari dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Sama berarti kalau kita baca istighfar, baca tasbih juga buih di lautan, kalau dosa kita sebanyak itu maka diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tambah lagi salat duha, diampunin juga dosa yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan bertanya, kayaknya Ustaz dosa kita nggak segitu banyaknya juga kayaknya. Tapi kenapa ampunannya begitu banyak? Apakah harus kita melakukan dosa yang banyak dulu? Ampunan dari Allah bukan berarti kita harus berdosa juga, atau kita harus banyakin dosa biar dapat ampunan yang banyak. Enggak. Dosa sedikit, ampunan yang banyak. Tujuannya apa? Allah ingin menunjukkan kalau Allah itu maha memberi ampunan. Kita manusia yang sampai dikatakan Allah itu memberikan ampunan kalau kita mengucapkan astagfirullah, walaupun kita melakukan dosa 700 banyak dosa. Dalam per hari melakukan 700 dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gak mungkin kebayang seorang manusia melakukan 700 dosa, tapi gampang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menunjukkan betapa besar kasih sayangnya Allah, betapa besar rahmatnya Allah, betapa besar gudang ampunannya Allah. Dan kalaupun kita dosa sebanyak apapun, datang kepada Allah bersih dosa kita. Allahu Akbar. Enak banget punya Allah itu. Kita bersyukur punya Allah Subhanahu wa taala. Tahu kelakuan kita buruk dan juga tidak menunjukkan keburukannya Allah kepada kita dengan kelakuan buruk kita, asal kita bertaubat. Kemudian juga dari apa yang dianjurkan setelah salat duha, tentu untuk tidak meninggalkan surat Yasin. Bacaan surat Yasin boleh dibaca di malam hari, boleh dibaca di pagi hari. Ini sangat dianjurkan. Kalau kita dari guru-guru kami itu menganjurkan membaca di pagi hari sekali dan di malam hari membacanya sekali. Baca surat Yasin. Kita baca di pengajian hanya malam Jumat. Tapi berharap jamaah semuanya membaca di rumah masing-masing dengan surat Yasin di setiap harinya. Kenapa demikian? Kenapa harus begitu? Sayyidina Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu ini menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan Yasin itu jantungnya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullahu daral akhirah, tidaklah membaca surat Yasin seseorang yang menginginkan Allah dan akhirat illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah ampuni dosa-dosanya. Iqra'uha ala mautakum, dan bacakan surat Yasin untuk orang-orang di antara kalian yang telah wafat. Ini daripada anjuran untuk membaca surat Yasin. Baca surat Yasin agar dosa diampuni. Baca surat Yasin agar urusan dimudahkan. Baca surat Yasin agar urusan dilancarkan. Kerjaan, apa lagi? Apa sih urusan kita kira-kira? Pagi punya urusan dunia, biasanya cari kerjaan apa segala macam. Jangan ditinggalkan Yasin biar urusan kita mudah. Terus apa lagi? Kalau keluar rumah biasanya dibikinin makanan, kopi, sarapan sama istri. Yang nggak punya istri berarti pengen punya istri juga kan? Baca Yasin biar dimudahin sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan aminnya doang, bacanya juga. Yasinnya setiap hari, aminnya aja ente, Masya Allah. Kemudian apa lagi? Oh, kerjaan susah, ini kerjaan lagi susah, proyek belum dapat, ngelamar di sini belum terima. Bacain Yasin pagi sama malam. Mudah jalan ente dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang gampang. Tadi kita baca sebentar. Agak dipercepat bacanya, itu bacaan sebentar. Biar kita juga di rumah baca, mau bacanya Yasin.
Jangan baca Yasin, kita dengerin handphone aja. Itu dapat pahala, mendengar Al-Quran dapat pahala, betul. Orang baca Al-Quran dapat pahala, mendengarkan dapat pahala, menyimak dapat pahala. Itu semuanya tentang Al-Quran, pahala semuanya isinya. Yang nggak pahala kalau kita dengar Al-Quran dalam handphone, kita sambil ngobrol, ini bisa dosa. Bahaya. Kita baca Al-Quran sambil ngobrol di handphone biar dapat pahala, atau biar jin dijauhkan dari jin, atau apa iblis dijauhkan. Bro, jin sama iblis itu tahu Al-Quran, bro. Dia demen, dia sayang sama Al-Quran, senang sama Al-Quran. Ente jangan lebih parah dari jin sama iblis bacaan Al-Quran di handphone. Enggak. Tapi Ustaz, kalau ruqyah itu kan pakai ayat Al-Quran. Betul, pakai ayat Al-Quran, tapi niatnya bacakan untuk mengusir yang jahat. Kalau ente bawa jahat barang yang baik, ente perlakukan dengan jahat. Dengar Al-Quran, kita sambil ngobrol. Ada kajian sambil ngobrol. Sallallahu alaihi Muhammad. Baca kalau di handphone boleh dapat pahala asal kita mendengarkan, ya. Jangan sambil nih Ustaz, kita kadang alhamdulillah saya sekarang kalau setiap mau tidur saya bacakan Al-Quran. Ente baca? Enggak, saya mendengar di handphone terus saya tidur. Memang kalau tidur itu pakai Al-Quran, saya tidur jadi nyenyak. Ya salam. Masya Allah. Yang masuk surga handphonenya, intinya ntar enggak akhirnya. Sejak kapan Al-Quran itu teman tidur atau nina boboin ente? Sejak kapan Al-Quran jadi nina bobo? Baca Al-Quran walaupun sebentar, tidur kita nyaman enak, tapi jangan disalahpahamin, jangan dibalikin. Jadi handphonenya baca terus, kita buka musik YouTube Al-Quran 1 jam 2 jam, Al-Baqarah, Yasin berkali-kali, kita tidur. Ya salam, sayang. Jangan disalahpahami. Boleh asal kita mendengarkan dan kita yang membaca. Jangan terlalu banyak handphone semuanya yang dapat pahala. Handphone ini pahalanya banyak banget dan juga dosanya banyak banget. Biarin keadaan gitu, jangan sampai ikut-ikutan begitu. Kita yang baca sebentar, bro. Sebentar kita baca, hasilnya panjang. Hajat apa aja? Baca Yasin. Kemudian lagi bacakan juga dianjurkan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Kenapa? Makanya ada budaya yang sebetulnya itu bukan budaya baru, cuman dilestarikan sama banyak ulama di Indonesia dengan budaya atau sebutan yang lebih familiar dikenal sama orang lain dengan nama tahlilan. Di dalamnya ada Yasin, di dalamnya ada zikir, di dalamnya ada doa arwah. Maksudnya apa? Mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal. Makanya disebut dengan tahlilan. Artinya diambil dari kata-kata tahlil, baca kalimat la ilaha illallah. Cuman sudah menjadi satu paket. Tahlil itu harus ada Yasinnya, harus ada zikirnya. Pulang dari tahlilan juga ada plastikannya. Ya, itu lebih. Kalau ente ada lebih boleh, kalau nggak ada bagaimana? Yasinnya dapat pahala Ustadz, tahlilnya dapat pahala. Tuan rumahnya sedikit tidak berpikirkah kita tidak bawa apa-apa ini? Itu bonus. Kalau orang yang mengundang kita mampu, alhamdulillah. Kalau nggak ada, jangan diomongin ya. Kasihan. Maka kita kalau ada yang mendoakan arwah orang tua, untuk niatkan orang tua, doakan, bacakan surat Yasin juga. Ulama menganjurkan ini karena anjuran dari Rasulullah SAW. Kalau ulama dari dulu dia sering baca surat Yasin, bukan hanya untuk mendoakan orang tuanya. Bahkan Imam Abdurrahman As-Segaf ini orang tua yang menyusun wirid sakran atau kakek yang menyusun wirid sakran. Ini dia punya pohon kurma banyak. Setiap pohon kurma itu dia rapikan, airnya dia bersihkan, pinggir-pinggirannya. Setiap satu pohon kurma itu bacaan satu surat Yasin, dan punya pohon kurma ratusan. Satu pohon kurma rapikan, baca Yasin, baca Yasin, baca Yasin. Ada beberapa karyawan yang kerja sama dia, wahai syekh, wahai guru, ente setiap satu pohon kurma nih baca surat Yasin sekali. Itu yang kelihatan sama ente. Sebetulnya kita kalau ngurus satu pohon kurma itu sambil hatamkan Al-Quran. Kerja pun sambil baca, nggak ada pakai MP3 gitu sambil kerja, enggak. Dia yang baca Al-Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Oh, itu ulama dulu sering, bukan hanya untuk urusan itu. Jadi pohon kurmanya pun barokah isinya.
Ente nanam, cocok tanam, buka apa nanam sayur atau tanam buah-buahan sambil bacakan surat Yasin. Masya Allah, itu buah juga barokah. Makannya pun bisa jadi obat bagi yang memakannya. Makanya kurmanya Imam Abdurrahman Segaf tuh direbutin sama orang. Bukan karena yang pertama rasanya enak, yang kedua manfaatnya. Makan kurmanya yang punya ulama. Kurmanya yang punya orang ahli Quran, nggak pernah lepas mulutnya untuk baca Al-Quran. Masya Allah. Yasin sedikit-sedikit Yasin. Dan budaya di kota Tarim itu semuanya, kalau sudah antara maghrib sama isya, anak-anak kecil dan perempuan nggak ada yang keluar rumah, semuanya di dalam rumah, semuanya baca Yasin dalam rumah. Makanya Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas itu ketika masuk kota Tarim, ini beliau Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini ulama yang buta matanya, tapi beliau tahu kalau masuk kota Tarim. Dia nggak tahu, dia ini apa, tidak bisa melihat dari kecil. Tapi Allah berikan mata batin yang luar biasa. Begitu sampai kota Tarim, beliau ini aslinya dari Huraidah. Huraidah itu kampungnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang menyusun Ratib Al-Attas yang kita baca. Ahmad bin Hasan ini cucunya jauh. Beliau punya kemiripan, miripnya sama-sama Allah butakan matanya, tapi Allah buka mata batinnya. Ahmad bin Hasan ketika lagi berjalan kunjungan ke kota Tarim, perjalanan yang lumayan jauh, begitu sampai di Tarim, beliau bicara, ini kayaknya sudah sampai kota Tarim. Habib, bagaimana Habib bisa tahu ini kota Tarim? Habib tidak bisa lihat, nggak bisa ngelihat welcome to Tarim, nggak ada, selamat datang di kota Tarim, nggak ada tulisan begitu. Terus bagaimana Habib bisa taunya? Saya bisa tahu karena kelihatan rumah-rumahnya datang kebetulan tiba di waktu maghrib. Beliau menyampaikan ini kelihatan rumah-rumahnya terang benderang semuanya, karena tidak setiap rumah kecuali membaca surat Yasin dalam rumahnya. Di waktu yang bersamaan itu menjadi bacaan yang sunnah, tapi dipatenkan dalam budaya orang-orang di kota Tarim. Makanya wajar anak-anaknya belum balik sudah hafal Quran semua, belum tumbuh kumis sudah banyak bisa melihat mata batinnya orang. Wajar satu kampung dijadikan budaya Yasin, perempuan tidak keluar di malam hari sama sekali. Anak-anak kecil tidak keluar di malam hari kecuali di wilayah rumahnya, dan tidak sampai azan Isya kecuali duduk baca Yasin, zikir, baca ratib semuanya. Ahmad bin Hasan mengatakan ini tahu, kelihatan terang semua rumahnya. Dia bilang cahaya yang keluar dari setiap rumah karena bacaan surat Yasinnya. Dia bilang Habib Ahmad bin Hasan, memang saya nggak bisa ngelihat rumah mereka keadaannya bagus atau baik, tapi cahayanya itu kelihatan kalau dari hati. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka jangan tinggalkan surat Yasin karena itu manfaatnya sangat luar biasa. Dalam riwayat yang juga Rasulullah menyampaikan, Yasin 5 quri'atlah, bacalah surat Yasin sesuai dengan apa yang kalian niatkan. Baca Yasin dengan niat apapun, dengan Rasulullah itu sayang sama kita, makanya dikasih cara. Ente punya hajat bro, wahai umatnya Nabi Muhammad, wahai orang-orang yang dicintai sama Nabi Muhammad, yang disebut sama Nabi Muhammad SAW setiap malamnya, yang meneteskan air mata untuk kita, diingatkan, wahai umatku punya hajat, baca surat Yasin bro. Niatkan hajat kita, yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, lancar insya Allah semua urusan kita. Segala sesuatu urusan yang baik ya, urusan yang nggak baik jangan. Saya mau lempar dia dengan batu, ini mudahkan ya Allah, dia ini kuat tenaganya, dia ini, tapi saya kesal sekali sama dia maki-maki saya depan-depan orang, saya mau lempar batu palanya, baca Yasin dulu biar dimudahkan. Jangan, bukan untuk itu, tapi untuk niat apa, hal-hal yang baik. Itu bacaan surat Yasin. Kemudian juga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dianjurkan di bulan Rajab ini, tentu yang dianjurkan di semuanya bacaan kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin itu 100 kali. Hadis dari Rasulullah SAW itu yang datangnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib, juga diriwayatkan Imam Darqutni dalam riwayat yang lemah, riwayat hadis yang lemah. Tapi yang kita sampaikan, amalan ini memang riwayatnya lemah. Abu Nuaim dan Khatib ini meriwayatkan di Musnad Firdaus, ini meriwayatkan hadisnya lemah. Hadis yang kita sampaikan adalah man qala kullu yawmin mi'ata marra, barang siapa yang menyampaikan dalam satu hari 100 kali ucapan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin,
Ini ucapannya mutlak, kapan mau diucapkan terserah. Tapi ulama menyusunnya, mengaturnya biar kita jadikan program rutin istiqamah per hari, rutinitas hari-hari sebelum atau setelah zuhur. Jangan jauh-jauh dari itu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Kalau baca zikir seperti itu, tentu keadaannya pun berbeda. Dalam duduk, setelah sholat, atau ketika kerjaan, sesempatnya, disempet-sempetin, maka keadaannya berbeda. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Apa manfaatnya? Kana aminan minal faqri, selamat dari kemiskinan, wa unsan min wahsyatil qabri, dan jadi nyaman nanti ketika di dalam kubur. Karena setiap kita pasti masuk ke dalam kubur. Fakir jauh, nyaman di dalam kubur kita dapatkan kalau kita mengamalkan atau membaca kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali, dan waktunya terserah. Anjuran dari saya dan guru saya, apa yang disebutkan di Khulasatul Madad, itu dibaca sebelum atau setelah sholat zuhur. Ulama mempermasalahkan kesohihan hadis ini. Ibnu Qayyim menyampaikan bukan dari Rasulullah, tapi ini ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ibnu Qayyim menyampaikan ini ucapannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan para ulama yang lain melemahkan riwayat tersebut. Bahkan ada yang mengatakan sampai derajatnya kepada hadisul munkar, hadis yang bukan dari Rasulullah. Tapi kita sampaikan Ibnu Shalah, ini ulama hadis, ini menyampaikan bahwasanya hadis yang lemah pun diamalkan untuk fadhil amal boleh. Kita bicara masalah menjaga kredibilitas ilmu atau kapasitas ilmu yang ada sanadnya sampai ke Rasulullah, itu harus dijaga. Sanad lemah atau tidak lemah harus disampaikan, karena ini menjaga ilmu, keutuhan ilmu. Nggak boleh kita sampaikan sesuatu yang kita nggak paham. Nggak boleh kita menyampaikan ini bukan hadis tapi kita bilangnya hadis, nggak boleh. Maka ulama dalam hal urusan ini pun teliti dan mengatakan banyak sepakat hadis ini lemah. Ini untuk ilmu, menjaga kapasitas ilmu, biar tidak gampang diselewengkan. Maka ulama membahas bahkan kitab-kitab hadis lemah. Dikumpulkan Imam Bukhari itu menyusun kitab-kitab hadis lemah. Ada lagi ulama al-maudhu'at, hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu dikumpulkan untuk menjaga ilmu. Tetapi tidak satu pun di antara ulama meninggalkan amalan ini. Artinya untuk menjaga ilmu dia jaga, tapi untuk mengamalkan tidak satu pun meninggalkan amalan kalimat la ilaha illallah dalam setiap harinya. Mau dia dari ulama hadis, ulama tafsir, ulama fikih, ulama nahwu, ulama tasawuf, ulama apapun dalam ilmu syariah agama, tidak ada satu ulama pun kalau kita baca sejarahnya yang meninggalkan wiritan-wiritan yang kita sampaikan, dari tasbih, dari istighfar, dari duha, bacaan yasin, kemudian la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, bahkan mereka membacanya lebih dari 100. Kenapa demikian? Perintah umum dari Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, zikir sama Allah sebanyak-banyaknya. Maka kita harus bedakan, kalau bicara tentang hadis yang dhaif, memang kalau memang hadis dhaif, ini hadis yang dhaif. Tapi kalau membicarakan apakah ini diamalkan oleh para ulama, hampir semua ulama ketika kita baca riwayat sejarah kesehariannya, mereka tidak pernah meninggalkan amalan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Bisa difahami? Kemudian juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampainya nanti di waktu asar. Ketika waktu asar itu yang sudah kita sampaikan bahwasanya anjuran untuk membaca surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika didatangi oleh Sayyidina Utsman bin Affan ketika itu menjadi presiden. Abdullah bin Mas'ud itu ketika sakaratul maut, dekat kepada wafatnya, maka ditanya, ente mau apa? Mau saya berikan barang-barang atau saya berikan harta? Kata Abdullah bin Mas'ud, wahai Utsman, presiden, kalau ente kasih saya harta, nanti tanggung jawab saya sama Allah makin berat. Ini aja udah bagus, saya mau kurang-kurangin, sebentar lagi meninggal bakal ditanya sama Allah urusan harta nih. Repot urusan saya nanti kalau semakin banyak harta. Jangan nambah beban saya. Kalau mau bantu saya ringanin urusan saya di akhirat, bukan cuma di dunia.
Ya paling tidak kata Sayyidina Utsman masih mau memberikan kepada Abdullah bin Mas'ud, karena kalau tersebut pemimpin, presidennya, khalifah. Kalau gitu kan bisa saya berikan kepada anak-anak kalian jadi warisan. Kan bisa diambil sama warisan. Harta ini kan kalau meninggalnya kita diambil sama ahli waris, hal yang ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya warisan itu bukan ketentuan kita. Yang bagi bukan kita. Ustadz saya anak pertama, nggak ada urusan. Ustadz saya laki-laki, tidak ada urusan. Ustadz saya sudah menikah, bodoh amat. Kalau sudah warisan, aturan yang diatur oleh Allah, bukan aturan yang diatur oleh anak paling besar. Hati-hati, justru warisan yang diatur dengan ego, kasihan almarhum yang meninggalkan harta. Di dalam kuburnya kasihan. Tapi kalau kita membagi harta dengan aturan Allah, adil sebaik-baiknya. Kalau dengan aturan kita pasti nggak adil, bro. Betul. Saya ngatur sudah, Ustaz, aman itu. Tahu aturan, gampang itu. Bagaimana aturannya? Kita lihat umurnya toh. Anak paling dulu lahir siapa? Sallallahu alaihi Muhammad. Apalagi kalau udah ada tanah yang dulu nggak dipermasalahin, sekarang dipermasalahin karena sudah pinggir jalan. Oh, ini saya anak paling besar, jadi saya yang berhak di sini toh. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka hal seperti itu kata Utsman bin Affan buat anak kalian. Oh, kalau anak-anak saya jangan khawatir, udah dikasih wasiat sama kekasih saya Nabi Muhammad SAW. Tidak akan kekeringan, nggak akan kantong kering. Tahu kantong kering? Kantong ente basah terus, ada terus warnanya, kadang merah, kadang biru, kadang merah, kadang biru. Pokoknya ada terus. Bukan cuman kantong zahir kita yang kita taruh di belakang atau di tas selempang kalau timur Indonesia ya, cakep. Bukan cuman kantong itu, kantong batin pun isinya nggak pernah kering, enak, ada terus. Ente butuh apa aja buka ada. Tergantung bagaimana keyakinan ente dengan wasiatnya Nabi Muhammad kepada keluarganya Abdullah bin Mas'ud. Apa yang diwasiatkan? Nggak pernah kekeringan setelah Rasulullah mewasiatkan kepada kami baca surat Waqiah setiap hari. Idza waqa'atil waqiah, lebih pendek lagi dari Yasin, ayatnya lebih panjang tapi lebih pendek, lebih gampang lagi dari bacaan Yasin. Masya Allah dibaca. Kalau ibu-ibu pengajian biasanya bacanya di pagi, kalau Habib Umar membacanya di sore hari. Tapi boleh baca di sore, boleh baca di pagi. Al-Quran yang dianjurkan itu yang di pagi sama di sore atau di malam. Surat Yasin, surat Waqiah, surat Tabarok, surat Sajadah jangan ditinggalkan tuh. 5 surat pilihan, surat Al-Kahfi khususnya di malam Jumat, jangan ditinggalkan, itu Al-Quran. Kemudian hari-hari baca walaupun sedikit-sedikit. Nanti sebelum tidur ada bacaan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu bacaan juga yang dianjurkan oleh Rasulullah, dan itu sangat dianjurkan untuk kita amalkan juga khususnya di bulan Rajab ini. Maka baca bacaan surat Waqiah biar kita nggak kering. Kalau kita punya dompet basah sama mata batin basah, itu bawaan enak aja, ketemu sama orang senyum aja. Tapi kalau kantong kering sensitif, bro. Benar. Orang ngeliatin kita mungkin tujuannya baik. Ini hati, ini orang dari tadi lihat saya terus nih, mau kenapa kali ide hina saya nih. Gampang banget, cepet gitu naiknya. Tapi kalau banyak duit biasanya aman. Marahnya lebih ke gengsi. Ya tidak tahu saya banyak uang, kau mau hina-hina saya lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Ustadz ini kantong kering sama kantong basah ada sensitifnya. Iya, apalagi akhir zaman dikit-dikit sensitif banget, bapernya, masya Allah. Bulan Rajab nih, biar ente nggak baperan, banyak-banyak zikir. Jadi orang ngeliatin sinis, orang ngeliatin senyum, kita nggak baper. Orang cemburut ngeliat kita nggak baper. Oh, ini orang mau nantang saya berkelahi ke apa? Saya berani, ayo. Nggak gampang baper. Orang senyum-senyum juga nggak kelewatan baper. Dia senyum-senyum saya. Ya Allah, itu hati kalau kering begitu, gampang ke bawah. Ente lihat daun kering. Angin ke sana ikut, angin ke sini ikut. Jangan jadi yang kering, jadi yang basah-basah. Bagaimana caranya? Banyak zikir dan baca surat Waqiah. Biar kita ada isi. Dipelototin orang, diajak tentang berkelahi, kita tenang aja. Senyum balik malah. Orang cemberut, kita senyum. Tapi nggak semua orang senyum, kita harus ada yang balas senyum. Kalau sama-sama laki atau perempuan, tapi yang muhrim, yang keluarga, dia senyum kita, senyum balik, sedekah bro. Ketemu teman senyum balik, sedekah itu.
Tapi kalau yang senyum bukan muhrim, baru bikin kita dagdikduk, bikin kita gemetar, rasa-rasa takut, dekat takut, mundur takut, dia senyum, kita senyum balik. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka jangan tinggalkan amalan-amalan tersebut. Secara singkat dan ringkas, sahabat yang bernama Wabisah ini dari Mesir, dari Suriah, dari Syam. Ini sebagai gambaran simpel dan singkat tapi padat dari Nabi Muhammad SAW. Karena ini orang datang kalau dari Syam ketemu sama Rasulullah itu malu hati untuk bertanya. Malu hati karena setiap dalam perjalanan dari Syam ke Madinah ketemu sama Rasulullah, itu di perjalanan kadang banyak cobaan, banyak godaan. Yang namanya orang bepergian itu godaannya banyak. Jangankan bepergian, duduk di tempat saja itu godaannya banyak. Maka Wasibah ini yang paling berani untuk bertanya sama Rasulullah. Sebetulnya pertanyaannya banyak, dan Rasulullah tahu ini orang banyak pertanyaan, tapi dikasih jawaban untuk semua pertanyaannya. Sama mungkin kita dan saya yang berbicara terlebih dahulu, ada hal jawaban paten untuk seluruhnya dari Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Dikatakan sa'altu Rasulullah SAW, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, anil birri wal ithmi, kebaikan sama dosa. Pertanyaannya itu harus dijawab banyak nggak? Ustadz, dosa itu apa sih? Pahala itu apa? Oh, dosa itu begini, pahala begini, panjang pasti. Dia tanya sama Rasulullah dan Rasulullah tahu ini pertanyaan yang akan jawabannya akan disampaikan kepada teman-temannya semua. Maka dikasih gambaran yang gampang. Ente mau tahu, ente tanya perkara yang sangat besar. Dalam riwayat Rasulullah mengumpulkan jarinya seperti ini. Dalam riwayat satu tangannya sini dipanggil, Wasibah dipanggil dan ditepuk dadanya. Ditanya 3 kali, ente tanya kebaikan sama keburukan, pahala sama dosa, kebaikan sama keburukan? Iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun dikasih pegang isyarat dadanya itu. Rasulullah menyampaikan, al birru husnul khulqi. Kebaikan itu budi pekerti, sikap baik. Wal ithmu mahaka fi nafsik. Keburukan itu, dosa itu apa yang membuat hati ini tidak nyaman dan gelisah. Wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan kamu nggak mau orang tahu. Paham? Kebaikan itu budi pekerti, akhlak, dan keburukan itu segala sesuatu yang membuat hati tidak nyaman, yang membuat kita malu kalau cerita sama orang, maka itu adalah keburukan. Paham maksudnya? Berapa kali Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apapun yang membuat kamu ragu, kerjakan apa yang tidak ada keraguan. Itu kebaikan namanya. Yang bikin ragu, maju ke tidak, sikat ke jangan, ambil ke lepas. Yang membuat ragu begitu, yang kita malu untuk cerita sama orang, artinya ada sesuatu di situ, bro. Simple, itu semua jenis keburukan pasti hati tidak tenang dan pasti kita tidak mau orang banyak tahu. Paham? Itu simpel dari Rasulullah. Di bulan Rajab ini ikutin apa yang simpel daripada kita bikin yang banyak ruwet. Jangan. Cari yang simpel. Apa? Jangan kerjakan apa yang membuat hati semakin gelisah. Walaupun sementara itu membuat nyaman, sementara membuat enak, jangan buat yang gelisah. Setiap kegelisahan, ulama mengatakan orang bermaksiat itu ada yang nggak gelisah loh. Orang melakukan dosa ada yang nggak gelisah, betul nggak? Betul. Awal-awalnya nggak mungkin nggak gelisah. Kalau sudah sering, sudah enak, baru santai, asik terus. Tapi awal-awal mengerjakan itu pasti gelisah, deg-degan. Tapi kalau kita kalah sama nafsu atau kita bisa kontrol nafsu, maka nafsu ini lama-lama akan meninggalkan perbuatan tersebut. Setiap melakukan dosa pasti gemetar.
Tapi kalau kita kalah sama hawa nafsu yang kontrol kita, kita ikut dengan nafsu. Biasanya kan kalau orang itu jalan sore-sore, ikat binatangnya jalan sore-sore ya. Ada yang bawa kucing ya, ada yang bawa anjing ya, ada yang bawa apa lagi, ular, ada nggak? Sore-sore gitu. Kan pasti tuannya yang punya binatangnya yang kendalikan, dia jalan duluan nanti. Tapi tuannya mau ke kanan, mau muter kemana, tuannya yang kendalikan. Itu namanya nafsu yang ikut sama tuan, nurut. Tapi nafsu begitu. Kita kalau lihat orang sore-sore bawa anjing misalnya, ada nggak sih di sini? Ada kan yang sore-sore bawa anjing gitu. Itu anjingnya pasti di depan, dia lari, dia apa gitu kan ya. Itu sifat seperti nafsu begitu. Tapi kita yang harus pegang kendali. Paham? Jadi dia mau kemana aja tetap kendali di tangan kita. Tapi kalau sebaliknya, pernah ngeliat nggak sih orang yang jalan tapi yang megang kendalinya anjing? Lucu nggak? Itu keadaan orang yang ikut selalu dengan nafsunya dan dosa-dosanya merasa nyaman. Begitu keadaannya, kayak anjing yang bawa bahkan lebih buruk. Tapi kayaknya kalau dibuat begitu, ente masukin YouTube atau Instagram bakal viral tuh, kan nggak ada tuh begitu. Karena nggak ada juga yang berpikir sampai sebodoh itu. Begitulah orang keadaannya yang hidup dengan hawa nafsunya, dia tidak sadar dia bodoh. Nanti di akhirat dia baru sadar, nyeselnya setengah mati. Paham? Tapi insya Allah antum semuanya Allah mudahkan selalu mengamalkan amalan ahli surga insya Allah. Amin. Dan tinggalkan semua yang meragukan kita, ambil yang baik-baik saja. Dan kalau sudah ngerasa hati tidak gelisah ketika melakukan dosa, itu keadaan yang buruk. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang buruk seperti itu. Dan buat ya Allah hati kami gelisah ketika kami melakukan kesalahan, agar kami cepat sadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Allah juga pandang kepada keturunan kita, tetangga kita, warga sekitar kita, orang tua kita, dan juga pandang kita dengan pandangan yang baik ya Allah. Lupakan dosa-dosa yang pernah kami kerjakan ya Allah. Maafkan semua kesalahan kami ya Allah, sengaja ataupun tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, kami malu untuk menghadap Allah dengan banyaknya dosa yang telah kami lakukan di masa lalu ya Allah. Dan kami malu ya Allah. Kami bertobat ya Allah. Dan pasti Allah lebih bahagia ketika memberikan ampunan dosa-dosa yang kami lakukan dengan syarat kami bertobat. Dan juga Nabi Muhammad pasti bahagia kalau melihat dosa-dosa kami diampuni ya Allah. Karena itu yang diucapkan sama Nabi Muhammad setiap malamnya, Allahumma ghfir li ummati, ya Allah ampunilah dosa umatku, ya Allah ampunilah dosa kita. Kita nih yang bicara, yang mendengar, yang di luar, yang di dalam, semuanya diminta sama Nabi Muhammad setiap malam. Ya Allah, kami meminta kepada Allah dengan apa yang diminta oleh Nabi Muhammad. Kami berlindung kepada Allah dengan apa yang diminta Nabi Muhammad untuk berlindung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga angkat derajat orang tua kami. Angkat derajat orang tua kami di dunia dan di akhirat. Angkat derajat orang tua kami, kerabat kami, keluarga kami, paman-paman kami, dan teman-teman kami semuanya ya Allah. Angkat derajat kami di dunia, angkat derajat kami di akhirat. Dan juga mudahkan semua urusan dunia kami, mudahkan urusan ketika kami wafat, mudahkan urusan keluarga kami, keturunan kami ya Allah. Lindungilah kami ya Allah dari keadaan yang sudah dosa tidak lagi dipandang dosa, kebaikan tidak lagi dipandang kebaikan. Zaman serba kebalik saat ini ya Allah, tapi jangan bolak-balikan hati kami, tetapkan hati kami kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jadikan kami pengikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam ucapan, fikiran, pandangan, perbuatan yang kami lakukan dalam setiap harinya. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah jami'ah syamilah kamilah. Dan berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami dalam keadaan sehat walafiat, keluarga kami, anak keturunan kami di bulan suci Ramadan. Bantu kami untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran, dengan menjaga hati, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan, dan memperkuat hubungan silaturahmi kami. Tidak ada permusuhan di antara kami ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.